Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi terkait dengan cara melakukan asesmen diagnostik terkait dengan gaya belajar siswa, di mana pada akhir-akhir ini banyak yang bertanya bagaimana cara mengetahui gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa itu pada umumnya kita memahami bahwa ada 3, audio, ada visual, dan ada kinestetik. Nah, untuk yang saya akan bagikan ini yang bisa kita gunakan secara sederhana untuk mengetahui gaya belajar muridnya kita. Jadi sini ada diagnostik gaya belajar siswa. Jadi setiap siswa kita printkan, kita bagikan. Ingat tulis namanya dan kelasnya kelas berapa. Jadi pilihlah salah satu jawaban yang paling menggambarkan keadaan dirimu sebenarnya. Jadi untuk pertanyaan ini kita bisa memandu murid atau memberikan bahasa yang sederhana atau menjelaskan apa maksud dari pilihan jawaban ini. Jadi misalnya nomor 1, saya suka permainan. Jadi ketika murid itu memahami bahwa dirinya suka bermain kata bergambar, bisa memilih A, ya. Atau dia suka bercerita, dia bisa memilih B. Atau dia suka pantomim, bisa memilih C. Dan pertanyaan 2, saya punya guru favorit karena saat mengajar dia selalu menggunakan. Dia memfavoritkan gurunya itu karena gurunya yang dia suka karena ceramah gurunya, atau dengan dia karena gurunya selalu, dia suka karena gurunya dia suka kalau gurunya menampilkan gambar bagan, atau karena dia suka kalau gurunya langsung mempraktekkan uji coba atau trial mencobakan. Dan pertanyaan-pertanyanyaan berikutnya. Jadi di sini ada 11 pertanyaan sederhana yang bisa kita berikan. Untuk mendapatkan file dari format ini bisa diklik di bagian dari deskripsi video ini. Jadi saya akan sematkan di sana untuk Bapak Ibu sekalian mendapatkan file ini. Jadi ini yang 2 lembar kita printkan kepada siswa kita dan kita bagikan. Dan ketika sudah selesai, kita akan mengadakan analisisnya seperti ini. Jadi ketika siswa kita menjawab nomor 1 itu menjawab A, berarti artinya murid kita itu memiliki gaya belajar visual. Visual, kata bergambar ya, visual. Dan ketika mereka menjawab B, berarti dia memiliki gaya belajar audio. Dan ketika mereka memilih pantomim, berarti dia memiliki gaya belajar kinestetik. Ya, jadi semua pilihan jawaban ini ada maknanya. Maknanya ada di sini ya. Ini digunakan untuk menganalisis. Jadi setelah kita menganalisis per murid, kita masukkan di sini, kita menulis nama siswa kita, misalnya siswa A, ya, siswa si A ini kan ada 11 tadi pertanyaan. Misalnya ada 2 jawaban, yang menjawab audio sesuai dengan petunjuk yang ada di makna pilihan jawaban ini. 2, misalnya di sini misalnya 8. Nah, di sini ada 1 karena jumlahnya 11 nomor. Jumlahnya 11 lah, 2 tambah 8, 10 tambah 11. Jadi otomatis kesimpulannya adalah bahwa murid tersebut kecenderungannya memiliki gaya belajar yang visual, yang terbanyak di sini. Ya, yang terbanyak di sini. Jadi ketika ada murid kita yang misalnya di sini 2, ya, atau anggaplah misalnya di sini 5, ya, di sini juga 5, di sini juga 1, ya, berarti
11 ya. Nah, di sini ada yang sama poinnya antara audio dengan visual. Jadi kecenderungan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa murid kita itu memiliki dua kecenderungan gaya belajar, yaitu kecenderungan di audio dan kecenderungan di visual. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk bagaimana mendiferensiasikan pembelajaran kita yang kita berikan di kelas terkait dengan diagnostik gaya belajarnya, yaitu gaya belajar yang tiga tadi, apakah dia kinestetik, apakah dia audio, atau dia visual. Ini digunakan untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Jadi setelah kita mengetahui bahwa gaya belajarnya, berarti kita bisa membuat konten pembelajaran yang berbeda. Kontennya tersebut termasuk dalam diferensiasi media yang digunakan, yaitu bisa kalau audio berarti dia suka mendengar suara atau ceramah, ya. Dia suka mendengar ceramah atau audio, ya. Kalau misalnya di sini audio berarti dia suka mendengarkan ceramah atau mendengarkan suara. Jadi ketika mereka lebih banyakkan visual, berarti dia suka itu kita tayangkan dalam bentuk gambar, tabel, grafik, ya. Dan ketika dia suka dengan kinestetik, berarti dia suka dengan mempraktikkan. Dia bisa langsung dipraktikkan atau simulasi, ya, simulasi dengan mereka. Jadi cara ini cukup sederhana dan bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengetahui gaya belajar dari murid kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan dibagikan dan silahkan diaplikasikan di kelas kita masing-masing. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.